Lapar? Mau pergi? Sang Jia. Kenapa kamu terburu-buru ingin mati? Buka pintunya cepat. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Apakah itu Sang Jiao? Ya, ini Jiang Zong. Seseorang ingin membunuhku. Segera selamatkan aku. Ah, ah, ah. Sang Jiang, apa yang kamu lakukan? Cepat buka pintunya. Kamu lari lagi ya? Jadi kamu selalu ingin menunjukkan kekuatanmu dan ingin putus denganku, kan? Li Ge, tenangkan dirimu. Li Ge. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ah, ah, ah. Sang Jiao. Kenapa kamu datang seawal ini? Di mana Xiao Song? Sungguh. Tolong, tolong. Tidak boleh pergi, tidak boleh lihat. Kalian lihat, kalian. Aku akan mati. Kepala anjing. Benar-benar bisa membunuh. Kau pergi saja. Pergi. Berhenti. Lepaskan aku ingin membunuh mereka semua. Hahaha. Sekarang aku akhirnya aman. Sayang. Apa yang terjadi padamu? Lihat dirimu sendiri. Lihat aku. Lihat aku. Paman, kenapa kamu mengunci Xiao Song di luar? Dia adalah saudara perempuan yang tumbuh bersamamu sejak kecil. Aku juga tidak mau. Tapi hanya jika Xiao Song mati. Nick bisa ditangkap. Aku benar-benar aman. Aku akan dibunuh oleh sampah itu pada suatu saat. Kita berdua tumbuh bersama. Bukankah seharusnya dia yang mati untukku? Jangan sedih dulu. Setelah Chanson meninggal, aku akan jadi putrimu. Aku akan merawatmu saat tua. Pergi. Kau pembunuh. Kau membunuh Xiao Song. Kau akan terkena azab. Tante. Kau pergi dari sini. Zhang Ser. Zhang Ser. Lik akan segera datang untuk merayakan ulang tahunku. Kenapa kau bisa tertidur? Zhang Ser, ada apa denganmu? Wajah ini adalah Xiao Song. Bagaimana aku bisa berubah menjadi Xiao Song? Wajah ini adalah Xiao Song. Kenapa begini? Aku tidak sudah mati, kenapa bisa jadi Xiao Song? Zhang Song, kau pasti menghadapi kesulitan. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Kalau kau menghadapi kesulitan, katakan padaku. Aku dan Li Ke akan membantumu. Kamu baru saja bilang Li Ke akan datang membantumu merayakan ulang tahun. Ulang tahun Zhang Jiao. Itu berarti setengah tahun yang lalu. Dulu begitu. Aku terlahir kembali dalam tubuh Xiao Song. Kembali ke setengah tahun yang lalu.
Aku akan membalas dendam pada Xiao Song. Sayangku. Tidak, saya tidak bisa menggunakan tubuh putri saya untuk membunuh. Maaf, ya, saya datang terlambat. Kalian baru saja membicarakan apa? Sayang, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini Jiang Song aneh sekali. Tanya dia ada apa. Dia juga tidak bilang. Baru saja ingat. Saat pergi keluar, aku bertemu dengan anak kaya tetangga. Dia bahkan bertanya kepadaku, mengapa kamu tidak membalas pesan dia beberapa hari terakhir? Anak kaya. Aku tidak tahu ada orang seperti itu. Dia lebih kaya dariku. Sang Jiang. Apakah kamu ingin memancing orang lain? Apakah kamu ingin memancing orang lain? Tidak, tidak. Jangan dengarkan omong kosong Jiang. Mengapa saya harus berbohong? Jiao, kamu adalah sahabatku yang baik. Tapi Li Ke juga sahabatku. Aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti dia. Diam kau. Jiao, aku juga demi kebaikanmu. Pria baik seperti Li Ke sudah tidak banyak. Kau harus menghargainya dengan baik. Li Ke, jangan dengarkan omong kosong dia. Aku benar-benar tidak. Dia memang sengaja memprovokasi hubungan kita. Li Ke. Aku sudah bilang padamu untuk tidak berhubungan dengan pria lain. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Kamu bilang aku harus bagaimana menjelaskan dengan baik? Kamu bilang. Jangan, Li Ge. Bukankah kamu sudah berjanji untuk merayakan ulang tahunku hari ini? Hari ini adalah ulang tahunku, Lin Ge. Mari kita pulang. Aku akan merayakan ulang tahunmu dengan baik. Tidak. Tidak. Mik, tenanglah. Jiao juga tidak sengaja. Jangan lukai dia. Zanjia adalah pacar saya. Bagaimana mungkin aku menyakiti dia? Tolong aku. Tolong aku. Sang Jiao, bukankah kamu paling takut dengan pelajaran eksak? Mulai hari ini, aku juga akan menjadi mimpi burukmu. Jangan pukul, jangan pukul. Aku tahu aku salah. Aku tidak berani lagi. Aku sangat menyukaimu. Aku begitu baik padamu. Mengapa kamu mengkhianatiku? Tidak. Aku tidak mengkhianatimu. Percayalah padaku. Kamu tahu, yang paling aku benci seumur hidupku adalah, itu adalah pengkhianatan. Kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengkhianatiku? Apa yang terjadi? Gila. Hahaha. Kamu tidak ingin mengalami nasib seperti itu, kan? Kamu adalah wanita yang begitu cantik. Gila, tetapi dunia padang rumput seperti anjing betina. Sangat menyedihkan. Aku tidak bisa. Aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Percayalah padaku, ya? Aku dan Li Jie sudah mengenal lama. Tidak pernah dengar mantan manapun yang gila. Justru ibunya yang selingkuh itu kabarnya sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi kamu pergi pulang, cuci bersih dulu baru datang ke rumahku. Solo, kau wanita murahan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu mencariku? Kenapa kamu masih berani datang? Aku datang untuk melihatmu. Aku sangat khawatir kamu dibunuh oleh Li Ke. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana Li Ke bisa memukulku. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Kenapa kamu mau mengkhianatiku, sahabat? Seandainya bukan karena kamu, sahabat,
Anakku juga tidak akan mati dengan tragis. Apa? Ah, mengapa? Mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Apa salahku padamu? Ah, anakku, Song, apa yang salah padamu? Mengapa kamu harus menyakitinya seperti itu? Aku memperingatkanmu. Kalau aku sampai terjadi sesuatu, Li Ge tidak akan membiarkanmu pergi. Dia itu seorang psikopat. Dia itu iblis. Sekarang baru kamu tahu. Dulu aku dan ibuku sudah menasihatimu untuk tidak bersama Li Ge. Tapi apa yang kamu katakan? Kamu bilang kami tidak ingin melihatmu hidup bahagia. Dia tidak pernah memberitahu saya bahwa dia adalah seorang psikopat. Dia sangat menjijikan sejak awal. Oh, Xiao Song. Dia terlalu baik hati sehingga mengalami nasib seperti itu. Kamu bilang apa? Aku bilang semua yang kamu alami sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Seandainya kamu tidak mengkhianati dan merencanakan ini padaku, kamu tidak akan mengucapkan kata-kata itu hari ini. Rek tidak akan memukulku sama sekali. Kalau aku memberitahu Li Ge tentang semua hal yang kamu lakukan untuk menggoda pria. Jangan, jangan. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini padaku. Kamu bilang dia gila. Dia benar-benar akan membunuhku. Selama kamu membantuku menjaga rahasia, aku bisa melakukan apa saja. Tolonglah, Profesor. Aku mau kamu berlutut. Sambil aku menyanyi. Oh. Meski aku tidak tahu apa yang salah. Tapi Xiao Song. Tolong maafkan aku. Xiao Song, apakah kau melihatnya? Ini adalah langkah pertama ibu untuk membalas dendamu. Baik Zhang Jiao maupun Li Ge. Akhirnya aku akan membuat mereka membayar. Sepertinya kau benar-benar takut pada Li Ge. Kalau begitu, aku memberimu kesempatan untuk terbebas darinya. Apakah kamu ingin mencobanya? Kesempatan apa? Ibu Li Ge tiba-tiba gila bertahun-tahun yang lalu. Li Guoping terpaksa mengirimnya pergi demi reputasi perusahaan. Orang yang tahu tentang hal ini tidak banyak. Kebetulan, ibuku adalah salah satunya. Sekarang aku curiga, kegilaan Ibu Li Ge mungkin disebabkan oleh Li Ge. Apa hubungannya dengan saya? Saya ingin kamu menikah dengan keluarga Li. Temukan kebenaran tentang hal ini. Apakah kamu gila? Ingin saya menikah dengan orang yang menyimpang itu? Bukankah itu sama saja dengan mendorong saya ke dalam neraka? Kamu pikir tidak menikah berarti tidak masuk neraka? Li Ge sangat menyukaimu. Jika dia tidak mau melepaskanmu, kau bahkan jika berlari ke ujung dunia, dia tetap bisa menemukannya. Li Ge memiliki kemampuan ini. Dan ada ayahnya, Li Guoping, yang menjadi sandarannya. Jika kau ingin terlepas darinya, satu-satunya cara adalah menikah dengan keluarga Li. Mendapatkan bukti bahwa Li Ge membuat ibunya menjadi gila. Barulah bisa membuat Li Ge kehilangan sandarannya. Tanpa keluarga Li, kamu pikir Li Ge masih punya modal untuk bersikap sombong? Baik. Tapi kamu sama sekali tidak berniat menikahiku. Aku punya cara untuk membuatnya menikah. Malam ini adalah makan malam untuk eksekutif dari grup Li. Li Guoping juga ada. Dia adalah orang yang peduli dengan reputasinya. Selama kamu menunjukkan daftar pemeriksaan ini di depan umum, katakan bahwa kamu hamil anak LC, keluarga L akan mengakui statusmu. Xiao Song, mengapa kamu datang? Orang di sampingmu adalah Pak L. Dia adalah temanku. Dan juga pacar LK.
Dia bilang dia hamil dari LG. Li Ge, Jiangzong. Dia gila? Dia bahkan memintaku untuk menyelidiki ibumu. Dia bilang ibumu gila karena kamu. Dia ingin menghancurkan keluarga Li. Sang, apa yang kamu bicarakan? Aku punya rekamannya. Li Ge, Paman Li, cepat dengarkan. Hanya bisa menikah dengan keluarga Li. Mendapatkan bukti bahwa Li Ke membuat ibunya gila. Baru bisa membuat Li Ke kehilangan sandaran. Aku benar-benar meremehkan Zhang Jiao ini. Dia berani bicara sembarangan tentang keluarga Direktur Li. Apa dia tidak ingin hidup lagi? Hahaha. Xiao Song, kalian anak muda yang berkelahi dan bermain sudah cukup. Hal yang tidak berdasar seperti ini jangan sembarangan dilakukan. Li Ke. Tinggalkan kamu di sini. Sepertinya ada kesalahpahaman antara kamu dan Xiao Song. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan semuanya. Jiang Ser. Kita perlu membicarakan kesalahpahaman ini dengan baik. Ada orang di balik pintu? Siapa yang memberi keberanian untuk menyelidiki saya? Saya tidak suka langsung menusuk ke inti masalah. Saya lebih suka perlahan-lahan mendidih. Saya punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Karena kamu pandai berbicara. Maka saya akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Lalu saya akan membuangnya ke ruang bawah tanah untuk dimakan anjing. Agar kamu jadi anjing saya. Li Ge. Bagaimana? Hahaha. Li Ge hati-hati. Wow. Oh, kalau begitu, jangan salahkan saya. Li Xiao. Apakah Anda di dalam? Saya wartawan dari Entertainment News. Dengar-dengar Anda akan bertunangan secara rahasia dengan salah satu wanita musim ini. Apakah ini benar? Li Xiao, saya adalah wartawan dari Yusun Bao. Dengar-dengar tunangan Anda hamil sebelum menikah. Apakah kalian menikah karena itu? Apakah ini benar? Silakan buka pintunya. Xiao, apa yang kamu lakukan lagi? Kamu mengancam orang dengan nyawa untuk memaksa menikah. Hal sebesar ini. Sebagai sahabatmu yang baik. Bagaimana mungkin tidak membantumu mempromosikan dirimu? Promosikan Li Xiangmu. Dia merancang dan kita masih ingin menyelidiki ibumu. Sungguh tidak bermaksud baik. Buruan bunuh dia. Benar? Cepat bunuh aku. Di luar ada banyak jurnalis. Seharusnya dalam 10 menit sudah masuk berita. Nanti ketika Tuan Muda Li di penjara, kamu akan bebas. Saudariku yang baik. Diam. Jangan provokasi hubungan aku dengan Li Ke. Tuan Li, buka pintunya. Aku adalah Jiang Song. Tidak ada penipuan. Li Xiao benar. Jiang Song dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Aksi di restoran itu dan kejadian hari ini tidak mungkin dilakukan. Haha, kalian bilang aku bukan Jiang Song. Lalu siapa aku? Tuan Li Xiao, apakah malam ini adalah pesta akad nikah Anda dengan Misang? Kalian sudah bersama berapa lama? Kami menerima foto-foto dekat Anda dengan Nona Sang dan juga dokumen pemeriksaan kehamilan. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Apa ini benar? Kapan kalian berencana untuk menikah secara resmi? Jiao memang akan pergi bersamaku. Nanti aku akan memberitahu anjing. Kira-kira kapan itu? Bisakah kau memberi petunjuk lebih awal? Kamu menikah karena hamil, kan? Kira-kira kapan kamu menikah? Bisakah kau memberi petunjuk tentang ini? Jangan berisik. Kamu mau mencari tahu tentang Li Jia? Siapa aku? Li Jia punya brankas.
Di sana ada yang kamu cari. Kamu ini sampah. Tidak bisa menangani seorang wanita. Ayah, aku akan menyelesaikan Jiang Chong. Aku tidak akan membiarkannya menemukan tempat ini. Kamu lebih baik menepati janji. Kalau ini terjadi lagi, aku akan melawan Lau Hu diam-diam. Kamu mengerti? Perhatikan saya. Jangan. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya hamil anak Li Feng. Apa yang kamu katakan? Kamu hamil anak keluarga Li? Ayah. Dia memang sedang hamil. Saya membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Asisten sedang mengambil laporan. Seharusnya sebentar lagi akan terkonfirmasi. Bagaimana kalau surat pemeriksaan kehamilan itu dibuat palsu oleh Presiden Jiang? Saya sama sekali tidak hamil. Jadi kalau hasilnya kembali, apakah saya sudah pasti mati? Tuan dan pemuda. Nona Zhang memang sedang hamil. Dan dokter bilang kemungkinan besar adalah anak laki-laki. Benarkah? Di rumah sudah ada barangnya, ya? Bagaimana mungkin? Aku benar-benar sedang hamil. Kalau sudah hamil, segera atur pernikahannya. Sekretaris MA, beritahu media. Pesta tunangan akan diadakan 3 hari lagi. Ketika kau datang lagi, kau harus patuh. Jika kau membuat masalah untuk kami lagi, kau tahu apa akibatnya? Saya tahu. Om, saya tidak peduli. Saya akan memastikan untuk menyelesaikan masalah Xiao Song bersama dengan Liga di masa depan. Dan jika bukan karena kamu, anakku juga akan memiliki hari di mana dia mengenakan gaun pengantin dan menerima doa restu dari semua orang. Halo, apakah ini paket yang Anda pesan? Tolong kirimkan ini ke dalam. Untuk calon pengantin yang sedang bertunangan di dalam. Semoga dia bahagia di hari pernikahannya. Mengapa sosoknya terlihat begitu familiar? Halo, ini hadiah yang dikirim oleh seorang nona untuk saya. Dan juga mendoakan pengantin perempuan selamat menikah. Siapa yang nona ini? Jadi barang-barang Jiang Song, aku tidak mau kau ambil. Maaf, paket ini tidak bisa ditolak. Aneh, aku hanya menyuruhnya mengantarkan hadiah untuk Zheng Jiao. Tidak menyuruhnya membukanya sendiri. Lebih baik cepat-cepat mencari brankas. Ya ampun, tunangan Li Shuo bermain terlalu berlebihan. Kudengar mereka berdua menikah karena hamil. Anak ini jangan-jangan bukan anak Li, kan? Ayah, Li Ke, semua foto ini palsu. Semua palsu. Ini dia kamu dan anak orang kaya itu. Sang Jiao, kamu berani mengkhianatiku? Saya tidak. Uang-uang ini semua terbuat dari kertas daur ulang. Pigu, kamu harus percayakan padaku. Maaf ya semuanya. Pesta pertunangan hari ini sampai di sini. Karena saya masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Saya akan mengatur pesta lain di lain waktu untuk meminta maaf kepada kalian. Saya punya. Saya penuh dengan. Liga, saya tidak punya. Saya tidak punya. Saya benar-benar tidak mengkhianati kamu. Pergi. Look. Ayah, saya salah. Saya akan berusaha memperbaiki reputasi keluarga kita. Reputasi keluarga kita akan hancur karena kamu. Semua pergi dari sini. 10 tahun lalu kalau bukan kamu yang membunuh anak itu yang menggoda, aku akan mengurusnya untukmu. Kamu sudah mati sejak lama. Aku salah, aku benar-benar salah.
Berikan aku satu kesempatan lagi. Seandainya kamu bukan anakku, aku sudah membuangmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Aku akan menghubungi wartawan. Ini adalah terakhir kalinya aku membantumu. Tapi Zhang Jiu itu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Bei, kau juga harus pergi menengok ibumu. Jika aku menemukan Jiang Song tahu sesuatu dari mulut ayahmu, jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan ayah dan anak. Memang ada masalah dengan penyakit jiwa Nyonya Li. Saya harus segera memeriksa hubungan antara menantu dan mertua. Rekaman kasus 3 tahun yang lalu. Korban berusia 17 tahun, Sudong. Korban berusia 49 tahun, Chen Shufang. Ini adalah catatan pengobatan Ibu Sains. Dia ternyata gila karena overdosis suntikan obat. Siapa 3 orang ini? Mengapa mata dan alis pria ini terasa sangat familiar? Hanya tikus yang masuk. Bubar. Hampir saja ketahuan. Aku harus segera pergi. Ini rumah sakit jiwa. Kau membawaku ke sini untuk apa? Bukankah kau ingin mencarinya? Aku datang untuk membantumu. Jika kamu hidup di sini, itu sudah sangat berharga. Bagaimana dengan wanita itu? Ayah sudah memasukkannya ke rumah sakit jiwa selama 3 hari. Tidak ada yang bisa bertahan selama itu. Aku minta kamu melihatnya sendiri. Jangan biarkan wanita ini membuat masalah lagi untukku. Aku akan memasukkan kamu juga. Aku mengerti, ayah. Cepat, istriku. Aku ingin makan di Yellow Crane Tower. Dia lari kemana? Aku lapar, cepat ke kegilaanmu. Membunuh bukanlah kejahatan. Aku tidak bisa mati. Di sini, aku masih harus membalas dendam untuk Xiao Song. Aku tidak bisa mati. Aku sudah menemukannya. Makan dagingnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku mau makan daging. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu benar-benar membuatku sangat terkejut. Kamu bisa bertahan selama ini. Jiang Suo. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu inginkan? Ini benda apa? Bukankah kamu ingin menyelidiki wanita itu? Aku di sini untuk membantumu. Kamu tinggal di sini. Semua yang kamu inginkan bisa kamu ketahui. Hei, beritahu saya siapa kamu sebenarnya. Mungkin saja nama keluargamu adalah Ye. Saya akan memberitahumu. Profesor, tidak mau mengakui. Jangan salahkan saya karena tidak memberi kamu kesempatan. Kamu, sampah, tidak akan pernah tahu kebenarannya. Perbuatanmu yang keji akan tersembunyi. Bahkan jika saya mati, pasti akan ada yang menyelidiki sampai tuntas. Jadi kamu tinggal di sini dengan baik. Berdoalah dengan baik. Ah,
Kak. Lari. Saya ingin lihat seberapa hebat kamu bisa lari. Ada api. Ada api. Terbakar, cepat padamkan api. Ah, siapa ini? Bantu tangkap ayah kalian. Aku akan bunuh kalian. Aku akan bunuhmu. Panggil untuk membunuh kalian. Pasti akan membunuh kalian. Lebih sadar sekarang? Siapa yang memberi saya kata sandi berangkas keluar gali? Apakah kamu berpura-pura menjadi kurir? Itu kamu. Saya pernah melihat foto kamu di dalam dokumen berangkas. Foto tersebut bersama seorang remaja dan seorang wanita paruh baya. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Chen Jun. Di foto yang kamu lihat itu adalah kakak saya dan keponakan saya. Keluarga saya juga tewas di tangan bapak dan anak Li. Saya sama seperti kamu. Saya memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka. Ahahaha. Berhenti menyerang. Mereka semua telah mengambilnya. Mereka merugikan saya terlebih dahulu, kemudian merugikan kamu. Kalian adalah sahabat terbaik. Mengapa dia mengkhianati kamu? Aku juga tidak tahu. Tapi sejak hari itu, dia benar-benar menjadi aneh. Dia memang berubah. Mungkinkah dia tiba-tiba mengingat apa yang terjadi malam itu? Dia ingin membalas dendam kepada kita. Kamu bilang kamu membuatnya mabuk hari itu. Kalau tidak, dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Bisakah kamu tidak memukulku lagi? Aku punya cara. Aku punya cara untuk membantumu menghadapi Jiang Xiao. Apa caranya? Besok malam, saya merekam video. Selama saya mengirimkan video itu kepadanya, dia pasti akan mencari kita. Apakah kamu ingin mati? Berani merekam video saya. Saya hanya untuk mencegah dia membalas dendam kepada kita. Saya tidak merekam wajahmu. Saya. Baik, gunakan video ini untuk menariknya keluar. Saya adalah seorang jurnalis. Sayangnya, keluarga saya dibunuh oleh Li Jia. Selama 2 tahun, saya menyelidiki mereka. Namun, saya tidak menemukan bukti kejahatan mereka. Hingga suatu hari saya melihat Anda memberi syarat rahasia kepada jurnalis untuk pergi ke restoran. Saya mulai memperhatikan Anda sejak saat itu. Data di dalam berangkas. Aku tidak bisa membawanya keluar. Di rumah sakit jiwa, aku juga tidak menemukan Ibu Lin Ke. Sampai sekarang, aku tidak punya bukti apapun. Aku sudah menyelidikimu. Kamu sudah mengenal Zhang Jiao selama bertahun-tahun. Mengapa tiba-tiba ingin menghadapi mereka? Aku ingin berbicara padanya tentang kehidupan kembali. Tapi hal seperti ini, dia juga tidak akan percaya, kan? Lupakan, jika kamu tidak mau bicara. Aku juga tidak akan bertanya. Tapi keluargamu memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika kamu benar-benar memutuskan untuk menghadapi mereka, kamu harus siap secara mental. Ibu dalam novel ini sebenarnya harus melakukan apa? Masih ada 30 hari. Jika dalam 30 hari ini, kamu tidak bisa menyelesaikan balas dendam, maka kamu akan sepenuhnya menghilang. Ah, apa? Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Aku punya satu hal. Saya ingin jujur denganmu. Siapkan dirimu. Oh,
Katakanlah, sebenarnya, saya telah lahir kembali dalam tubuh Xiao Song. Saya Jiang Yumei. Ini bukan lelucon. Ini sangat lucu. Dalam kehidupan sebelumnya, saya melihat sendiri pembunuh anak saya yang lolos dari hukuman. Siap untuk melapor ke polisi, tapi dibunuh oleh Zhang Jiao. Kau juga pernah meragukanku. Bilang kenapa aku tahu begitu banyak. Seolah bisa meramalkan. Apa yang kau butuhkan dariku? Aku ingin dia membunuhku. Agar pelaku sebenarnya dari putriku mendapatkan hukuman. Aku ingin membuat kakakmu, Zhang Jiao, membayar dengan darah. Hari ini ketika kamu masuk rumah Li, saya terus berjaga di pintu rumah Li. Sampai Li ke membawa kamu pergi dengan mobilnya. Saya terus mengikuti kalian sampai ke rumah sakit jiwa. Saat pasien-pasien itu mengejar kamu, saya telah menempatkan kamera pengawas di setiap sudut. Tapi Ibu Li benar-benar ada di sini. Saya hampir mencari seluruh rumah sakit jiwa ini. Grup Li sedang mengakuisisi rumah sakit jiwa. Saat kakakku mengalami masalah, setelah Ibu Li kehilang. Kedua binatang itu untuk menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Justru menyatakan bahwa Ibu Li adalah hasil perselingkuhan. Tapi aku tahu. Pasti dia ditahan. Hari ini, Li menyuntikkan obat psikiatri kepadaku dan berkata ingin membuatku mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Membuktikan bahwa kegilaannya pasti buatan manusia. Membuktikan bahwa kegilaannya pasti buatan manusia. Sangat sesuai dengan waktu yang tepat. Itulah sebabnya aku curiga bahwa Ibu Li tahu kebenaran tentang kematian kakakku dan keponakanku. Kau lihat perawat ini? Membawa makanan keluar dari sini. Tempat ini sudah pernah aku kunjungi hari ini. Tempat ini adalah gudang barang-barang. Dia tidak mungkin makan di sini. Kecuali gudang barang-barang ini memiliki pintu rahasia. Tempat yang begitu tersembunyi. Ibu Li sangat mungkin ditahan di sini. Namun jika kita ingin kembali, sangat mudah untuk terdeteksi. Masuk ke dalam tidaklah mudah. Tapi ada satu orang. Dia bisa pergi. Siapa? Calon menantu grup Li. Apakah aku sudah memintamu untuk datang tapi belum tiba? Bukankah kamu bilang dia akan datang jika aku memintanya? Sudah sehari berlalu. Dia akan datang. Dia akan datang. Jika tidak datang, unggah video itu ke internet. Kita WeChat. Kamu berani? Ada aku di video itu? Jangan sekali-kali punya niat itu. Jika ayah saya tahu tentang ini, saya akan membunuhmu. Kamu dengar nggak? KKL ingin mengadakan konferensi pers. Biarkan saya yang memberitahumu untuk hadir. Saya tahu. Kakak besar. Kau orang busuk. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Jangan pukul aku. Sungguh malang. Dipukuli oleh Li sampai seperti ini. Kalau pukul terus, takutnya bisa cacat. Ini semua salahmu, Li Ke. Li Kejiang sudah datang, Li Ke. Zhang Jiao, di saat seperti ini. Kamu masih ingin jadi anjingnya Li Ke? Kamu benar-benar tidak takut dia membunuhmu? Nyawa orang di tangan Li Ke tidak akan merasa rugi jika bertambah satu. Aku bisa berubah menjadi seperti ini sekarang. Bukankah itu karena kamu? Kalau aku terjadi sesuatu. Bahkan jika harus jadi hantu, aku akan melindungimu. Meskipun tanpa diriku. Kau pikir semua yang kau lakukan. Dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Sejak kau setuju untuk jadi pacarnya. Kau sudah tidak bisa lepas darinya. Lagi. Sejak kau setuju untuk jadi pacarnya. Kamu tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan diri darinya. Kecuali jika kamu ingin memanfaatkan saya seperti terakhir kali. Terakhir kali kamu yang merusak kerja sama kita. Sekarang kamu sudah tahu caraku. Bagaimana? Apakah kamu mau bekerja sama dengan baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya sudah menemukan tempat di mana Ibu Sains ditahan. Kamu perlu menjemput calon menantu masa depan grup Li untuk mengeluarkannya.
Di tangannya ada bukti kejahatan Li Ke. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik dengarkan omongannya yang menjijikan ini dan coba. Apakah kamu benar-benar bisa menjamin keselamatanku? Tentu saja, saya berjanji. Siapa dia? Kamu tidak perlu tahu. Dia tidak akan menyakiti kamu. Pelayan ini hanya pingsan sementara. Kita harus segera pergi. Dia menyetujuinya. Ini adalah konferensi pers antara ayah dan anak. Kita harus buru-buru ke rumah sakit jiwa. Baik. Saya dan Chen Jun pernah memberikan hadiah di sini. Masuk lagi sangat mudah untuk ditemukan orang. Setelah kamu masuk, ikuti apa yang saya katakan. Biarkan perawat membawamu menemui Ibu Li. Kami akan menunggu di sini untukmu. Di dalam kota tidak akan ada bahaya, kan? Kamu adalah calon menantu grup Li. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kita akan menunggu di sini. Jika Li Ke datang, saya akan memberitahu Anda segera. Saya sudah memberitahu Li Ke. Zhang Jiao dalam masalah. Anda ingin membawa Li Ke rumah sakit jiwa. Jika Li Ke menemukan Zhang Jiao di sini, Zhang Jiao pasti akan mati. Dia bagaimana bisa membunuh putriku? Aku juga akan membuatnya merasakan sekali. Begitu Li Ke tahu bahwa posisi ibunya terungkap, pasti dia akan segera memindahkan orangnya. Saat itu, kita memanfaatkan Jiao Jiao untuk menarik perhatian mereka, membawa ibunya pergi. Nona muda, mengapa saya tidak menerima pemberitahuan bahwa Anda akan membawa Nona pergi? Bodoh sekali pekerja. Berani meragukan saya hanya seorang tuan muda. Dia meminta kamu untuk menunjukkan jalan, maka tunjukkanlah dengan baik. Jika berani bicara lagi, hati-hati, saya akan membuatmu juga jadi gila seperti ini. Nyonya ada di sini, jadi tahu. Pergi saja. Pergi. Zhang Jia. Kenapa kamu begitu tidak sabar ingin mencari mati? Kamu adalah orang yang dibawa tuan muda kali ini. Serahkan dia padaku. Ayo, orang-orang. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Jadi, kenapa kamu harus mengkhianatiku? Kamu mencari siapa? Apakah kamu ingin mengirimku ke penjara? Kita tidak seperti itu lagi. Sayang sekali. Wanita yang kamu cari sudah saya kirim pergi. Jadi kamu mati. Ah. Tuan muda, nyonya, dia diculik orang. Apa? Siapa yang bilang? Iya. Saudari Si. Dia menyuruhku mencari ibumu di rumah sakit jiwa. Tidak ada. Saya tidak ada. Saya hanya ingin membantumu mengeluarkannya. Saya lihat dia punya ahli di bawah kendalinya. Saya tidak bisa apa-apa. Baru saja saya ikut dia ke sini. Harus mencarinya kembali. Jika tidak bisa mencarinya kembali, kamu tahu akibatnya? Bagaimana? Apakah dia masih bisa kembali normal? Berdasarkan reaksinya saat ini, kemungkinan untuk kembali normal sudah sangat tipis. Kalian harus siap secara mental. Nyonya Li, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat saya. Saya Jiang Yumei dari grup Li. Dulu, sebelum Anda sakit, kita pernah bertemu.
Anda juga pernah melihat putri saya. Bernama Jiang Song. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Putri saya telah meninggal. Dia dibunuh oleh Li Ke dan Zhang Jiao. Saat ini saya mengambil alih tubuh putri saya. Namun saya hanya memiliki 13 hari lagi untuk membalas dendam untuknya. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Aku pikir dengan menemukanmu, aku bisa menemukan bukti kejahatan keluarga Li. Tapi sekarang semua harapan hancur dalam sekejap. Apalagi yang bisa aku lakukan? Nyonya Li, kau harus sadar. Aku mohon padamu, kau harus sadar, ya? Saya sudah membawa Li ke rumah sakit. Kita akan melacakmu. Bagaimana bisa seperti ini? Zhang Jiao telah menempatkan pelacak di tubuhku, Sensei. Sensei. Dia jelas-jelas ada di sini. Tapi aku telah menempatkan pelacak di tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Bawa dia kembali. Baik, ayah. Aku tahu. Bawa dia kembali. Kakek ingin bertemu. Tidak perlukan. Lihat, aku mau. Sekarang harus bagaimana? Kami telah berusaha keras untuk menemukan Nyonya Li. Tapi, dia tidak bisa pulih. Kami terus membawa ucapannya. Li Guoping sangat mudah untuk ditemukan. Dia juga adalah korban. Bagaimanapun, aku tidak ingin melepaskannya. Aku ingin mencarikan dia dokter yang baik. Harus membuatnya tahu. Chen Jun, jika waktu saya tiba, dan saya masih belum bisa membalas dendam untuk putri saya, tolong jaga Ibu Li Ke untuk saya. Teruslah berikan dia perawatan. Jika memungkinkan, tolong bantu saya untuk membalas dendam bersama putri saya. Bunuh. Bunuh. Kali, tadi Anda bilang apa? Ada pembunuh. Jangan ngerikan aku. Jangan ngerikan aku. Dia bilang apa? Dia bilang ada pembunuh. Ada pembunuh yang khusus menangani urusan-urusan seperti itu di sekitar Liberteng. Jika kita bisa menangkapnya, maka kita punya bukti. Baik, mari kita tarik dia keluar. Ibu kamu di mana? Ini yang terakhir kali aku tanya. Ibu kamu di mana? Bukan kamu yang membawa masalah kepadanya. Aku sungguh tidak ingin melihatmu lagi di keluarga Li. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Jangan biarkan ayahmu membunuhku. Aku tidak akan menangkap kalian. Tolong selamatkan aku. Jangan pergi. Tidak baik. Urusan Nyonya sudah tersebar di internet. Tidak baik. Urusan Nyonya sudah tersebar di internet. Orang ini membocorkan bahwa Anda mengklaim kepada publik bahwa istri Anda hilang karena perselingkuhan adalah palsu. Hal itu karena istri Anda secara tidak sengaja mengetahui tindakan kriminal Anda dan si pemuda. Ia kemudian disuntik obat dan menjadi sakit jiwa. Ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang sudah memicu diskusi besar di internet. Ketertarikan pada unggahan tersebut terus meningkat. Harga saham grup Li juga sedang turun. Dan beberapa mitra mengatakan mereka memutuskan untuk menghentikan kerjasama. Aku seharusnya menangani kalian berdua sekaligus. Ayah. Aku adalah satu-satunya anakmu. Ayah, tolong selamatkan aku sekali lagi. Kalau-kalau penyakit tulang belakangku sembuh. Ibu, aku pasti mati. Ayah, tolong selamatkan aku. Jika aku mati, anak itu, tidak ada yang seperti kamu lagi. Xiao Song berkali-kali menghadapimu. Ingin membunuhmu, kan? Aku juga tidak tahu mengapa. Dia berulang kali merencanakan. Aku bahkan ingin kakakmu membunuhku. Oh.
Saya tidak bisa menipu kalian. Sekretaris MA, silakan jelaskan kepada kami. Teman-teman jurnalis, tolong tenang. Kita akan segera kedatangan Pak Li. Jangan terburu-buru. Semua, Pak Li segera datang. Tuan Li, di internet beredar kabar bahwa Anda dan Tuan Li memiliki kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga dan catatan kriminal. Apakah itu benar? Apakah kegilaan Nyonya Li disebabkan oleh kalian? Iya? Tolong jelaskan kepada kami. Jelaskan sedikit. Silakan tenang sebentar. Saya akan menjelaskan kepada kalian. Informasi palsu di internet sangat banyak. Semua harus berhati-hati. Ibu Zenjelika sejak pergi dari rumah. Kami tidak pernah melihatnya lagi. Sekarang menjadi begini. Kami benar-benar tidak tahu. Mungkin ada yang ingin menjadikannya seperti ini. Tujuannya hanyalah untuk memeras kami berdua. Dan ada yang bilang di internet bahwa saya dan putra saya memiliki kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga. Saya ingin bertanya kepada semua orang, mengapa menantu saya masih mau menikah dengan keluarga Li? Benar, mertua dan suami saya adalah orang-orang yang sangat baik. Semoga semua orang tidak terjebak oleh orang-orang yang berniat buruk. Para wartawan, 3 hari lagi kami akan menikah secara resmi. Di masa depan, kami akan membuktikan dengan tindakan nyata untuk membantah rumor ini. Li ternyata mau menikahi Zhang Jiao. Mereka tahu kamu ingin mengatasi Zhang Jiao, jadi sengaja membiarkan Zhang Jiao hidup. Agar menarikmu muncul, melakukan langkah selanjutnya. Kalau begitu kali ini Zhang Jiao tidak akan seberuntung itu. Ya. Jiang Song, kami membuat rencana besar ini menunggumu. Kamu jangan sampai mengecewakan saya ya. Begitu kamu datang, saya sudah tahu. Waktu itu kamu mengacaukan pesta pertunangan. Kali ini pernikahan, pasti tidak akan melewatkan kesempatan baik ini. Teman menikah, tentu saja saya harus datang memberikan hadiah pernikahan. Jiang Song sudah sampai pada titik ini. Kamu, katakan padaku, sebenarnya kamu siapa? Kamu pasti bukan Jiang Song yang saya kenal. Dia tidak bisa melakukan hal-hal ini. Dia juga tidak akan memikirkan keras seperti kamu untuk membunuhku. Tapi tatapan matamu membuatku merasa sangat familiar. Siapa sebenarnya kamu? Sampai kamu mati. Aku akan memberitahumu. Aku juga akan membuatmu tahu alasan mengapa aku harus membunuhmu. Aku ingin melihat siapa yang akan mati duluan. Ini apa lagi? Bagaimanapun juga, kita sudah saling mengenal. Di dalamnya ada bukti yang ditinggalkan oleh Ibu Like untuk mengungkap kejahatan ayah dan anak Li. Jika kau ingin selamat, kau bisa mengirimkan flash disk itu ke kepolisian. Aku tidak ingin kau membawanya pergi. Aku tahu kau ingin menjahati aku lagi. Mertuaku sudah bilang bahwa aku harus patuh dan mendengarkan. Mereka tidak akan menyakitiku lagi. Sang Jiu, kau bodoh dan jahat. Sejak awal aku seharusnya tidak membiarkanmu melangkah ke rumahku. Aku bodoh. Aku jahat. Kau baik, ya? Hari ini kamu sudah datang. Jangan berharap bisa keluar, orang. Baiklah, hari ini kamu sudah datang. Jangan berharap bisa keluar, orang. Tangkap dia dan bawa ke ayah. Baik. Siapa yang mematikan lampu? Nyalakan lampunya. Xiao Song dipanggil Song. Cepat cari dia. Kalau tidak bisa ditemukan, kau akan menyesal. Jiang Ser, kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Dan kamu adalah doaku. Kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh Li Guoping. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat,
Aku akan bakar. Ayo, kendarai mobil dan tabrak dia. Tapi kamu tidak bisa hanya tabrak dia. Oh, iya. Ibu Xiao Song sudah berusaha sebaik mungkin kali ini. Ah ah, Mama, bagaimana hasil pemeriksaan? Apakah tumor itu jinak? Belum keluar. Kamu kemana? Pagi-pagi aku tidak melihatmu. Aku pergi mendaki ke kuil Chaoyang tadi malam. Ah, orang lain bilang, jimat pertama di kuil Chaoyang setiap hari paling ampuh. Saya berjalan sambil menunduk dari gerbang kuil. Akhirnya, saya mendapatkannya. Ibu, amulet ini pasti akan melindungi Anda dan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Ibu Sang, laporan pemeriksaan Anda sudah keluar. Selamat, tumor Anda adalah jinak. Tidak ada masalah besar. Terlalu bagus, terlalu bagus. Ya, bagus sekali. Mama tidak perlu terpisah lagi dari Xiao Song. Jadi, Xiao Song, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit di mana-mana? Dokter bilang kamu terluka di kepala. Mungkin tidak akan bangun lagi. Kamu tidak tahu seberapa khawatirnya aku. Kecil Song. Apakah kamu yang menjaga ibu? Maafkan aku. Ibu tidak berguna. Ibu tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Pasti kita bisa membalas dendam untuk keluarga kita. Kita pasti bisa membawa ayah dan anak Li ke pengadilan. Pasti. Pembunuh itu. Pembunuh itu. Dia masih hidup. Aku mengurungnya. Bawa aku untuk menemuinya. Dia tidak mau mengatakan apa-apa. Luka di tubuhnya sudah saya tangani dengan sederhana. Hanya saja saya tidak tahu dia memiliki berapa banyak tulang rusuk. Mengapa kamu mau membantu Li Guoping? Jika kami mengirimmu ke kantor polisi, Li Guoping hanya akan menganggapmu sebagai bidak. Akhirnya, yang mati adalah kamu. Dia tetap bisa bebas dari hukuman. Hahaha. Kamu tidak akan pernah mengkhianati Li Guoping, kan? Jika aku takut mati, aku tidak akan melakukannya. Apakah kamu takut menjadi bodoh? Apakah kamu takut menjadi bodoh? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu orang baik? Mengapa kamu ingin memperkosa pekerja? Aku tidak akan membiarkanmu menggantikan dosa Li Guoping. Kau bukan setia kepada mereka berdua, kan? Aku akan biarkan kau merasakan tangan mereka. Ah ah, obat psikiatri ini hanya perlu disuntik sedikit setiap hari. Dengan cepat kau akan gila seperti Ibu Ligang. Apapun akan kau katakan.
Saat kau mengungkapkan segalanya, aku akan membuatmu merasakan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Kau pelacur bau. Cepat pikirkan dengan baik. Tunggu sebentar. Aku bilang. Aku bilang. Aku akan membantumu makan apel mentah. Sial. Kamu sudah membantu Li Guoping melakukan apa saja? Terlalu banyak. Saya tidak ingat semuanya. Kamu memang gila. Di rumah, memukul istri dan anaknya sendiri. Di kantor, selama ada yang menentang pekerjaannya. Dia tidak akan menipu saya. Cepat atau lambat suatu hari. Aku akan membongkarnya. Lalu Chen Shufen dan Sudong, apakah kamu juga yang membunuh mereka? HMPH. Aku tidak pernah mengingat nama-nama saat membunuh. Hanya pelayan Li Guoping dan anak pelayan itu saja. Peristiwa itu. Anak kelinci itu didorong oleh Li Ke dari lantai atas dan jatuh mati. Kemudian ibunya melihatnya. Dia ingin melapor ke polisi. Ibu itu melahirkan setan apa? Sungguh, tidak ada sedikit pun kesadaran. Haha. Jadi, Li Ke mengurung ibunya. Dia juga menyuntikkan obat psikiatri ke ibunya. Itu juga disetujui oleh Li Guoping. Di mata Li Guoping, istrinya hanyalah sebuah alat. Rasanya menjadi alat itu sungguh sangat mengasyikan. Haha. Kalian ini sekumpulan binatang. Jadi kecelakaan Chen Shufang juga dibuat oleh Li Guoping. Tentu saja, saat itu aku mengendarai truk besar. Dan tubuh perempuan itu hancur berantakan. Hancur berantakan. Haha. Tapi itu dianggap sebagai kecelakaan. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Itu adik perempuanku. Orang yang kau bunuh adalah keponakanku sendiri. Kalian sekumpulan binatang. Hewan buas. Sebuah keluarga yang penuh kehidupan telah kalian hancurkan. Pada tahun itu, keponakan saya baru saja mendapatkan hasilnya. Mereka masih bisa. Kalian bisa masuk ke universitas kedokteran yang selalu diimpikan. Saya akan membunuhmu. Membunuh saya saja. Bunuh aku saja. Bukankah kalian sudah melawan kekuatan jahat bersamaku? Kalian dan aku. Apa bedanya kita dengan hewan buas ini? Tentu saja ada bedanya. Kami baru saja membantumu. Hanya saja itu untuk menggetarkan. Dia adalah majikanmu. Kami baru saja merekam suaramu. Kau menjual Li Guoping. Li Guoping pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kau ingin menebus kesalahanmu? Bagaimana bisa dianggap benar atau salah? Ikuti apa yang aku katakan. Ayah, sudah 3 hari. Masih tidak bisa menghubunginya. Apakah mungkin ini gagal? Dia tidak pernah gagal. Jiao Song tidak punya kemampuan itu. Tapi, ayah. Bagaimana dengan urusannya? Ada sedikit insiden. Saya ditabrak mobil. Saya baru saja bangun. Bagaimana dengan Jiang Feng? Dia sudah mati. Tapi masalahnya adalah bukti itu bocor. Bukti apa? Di tangan Jiang Song ada USB yang ditinggalkan oleh Lady Li sebelum dia gila. Di dalamnya ada bukti kejahatan Tuan Muda dan General Li. Dia mengatakan sebelum mati bahwa dia memberikannya kepada Zhang Jiao. Baik, saya mengerti.
Haha, ah ya. 2 hari terakhir ini karena urusan pernikahan, kamu sudah banyak berusaha ya. Jiao Jiao, kamu istirahat di atas dulu ya. Baik, Papa. Pergi bunuh dia. Kenapa Jiang Song memberikan flash disk yang ditinggalkan ibumu kepadanya? Zhang Jiao terus-menerus tidak mengeluarkannya. Membuktikan bahwa dia ingin memegang kelemahan kita berdua. Dia pasti sudah melihat isinya. Sekarang dia. Bajingan itu masih ingin melarikan diri. Aku lihat kau mau kemana. Tolong aku, siapa yang bisa tolong aku? Ada orang. Ayo berdiri tegak, cepat berdiri tegak. Berhenti, cepat, berhenti. Buka pintunya, tolong selamatkan saya. Ah, cepat buka pintunya. Biarkan saya masuk. Saya ingin pergi ke kantor polisi. Saya tidak mau pergi ke kantor polisi. Ahahaha. Dua polisi memang berbeda. Apakah kamu ingin aku mati? Kalau begitu, aku juga tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Jangan bunuh aku. Rek, aku adalah anakmu. Dia bukan anakku. Dia adalah anak haram. Berikan aku flash disk itu. Hai. 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 Kamu. Yang sebenarnya. Setelah kamu mati. Jika bisa bertemu dengan putriku. Kamu akan tahu mengapa aku ingin membalas dendam padamu. Kamu. Bukan panggilan yang mengganggu. Tolong jawab. Siapa yang membiarkanmu masuk? Li Guoping. Kenapa kamu yang ada di sini? Melihatku tidak mati. Pak Li sangat kecewa. Pak Li, tentang tuduhan Anda membeli pembunuhan, terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Siapa yang mencemarkan nama baik saya? Ah, saya. Hanya orang gila. Di rumah memukul istri dan anaknya. Di perusahaan, selama ada yang menentang pekerjaannya, dia akan mengirimku untuk menyelesaikannya. Pembunuh ini sudah kami kirim ke kantor polisi. Percaya polisi akan segera datang. Pak Li sekarang berkata, masih perlu. Apa? Pembunuh yang ada di mulut Nona Jiang ini bukan dia, kan? Ah ini. Ini adalah Nyonya Li. Iya. Dulu demi kepentingan perusahaan dan reputasi istri saya. Saya hanya bisa menahan diri. Ah tapi sekarang. Saya tidak perlu lagi menahan diri. Pembunuh yang dimaksudkan oleh Misang adalah kekasih mantan istrinya. Ji Guoming. Kau tidak berbelas kasihan. Kau menjual istrimu sendiri, dan membiarkannya mengambil foto ini. Miss Kiao, apa yang kau katakan? Saya baru tahu hari ini. Suami saya pada waktu itu punya kekasih yang terlibat kasus pembunuhan. Oh, tidak heran dia menculik istri saya saat itu. Bisa membuatnya menjadi gila. Jika saya tahu saat itu, saya pasti tidak akan membiarkan dia berhasil.
Apa mungkin orang yang dibongkar di internet sebelumnya adalah kekasih itu? Dia ingin memeras keluarga Li melalui tangan Nyonya Li. Jadi dia menjebak Tuan Li dan Direktur Li. Pasti karena sebelumnya terlalu banyak omong. Kali ini tertangkap. Dengan dendam di hati. Menghina Pak Li. Ah. Miss Jiang. Kamu tidak punya bukti bahwa kita berkomunikasi secara pribadi. Kamu ini hanya mencemarkan nama baik Pak Li Guoping. Sangat rendah dan tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Aku bisa membuktikannya. Orang itu bukan selingkuhanku. Dia adalah pembunuh Li Guoping. Foto ini adalah ancaman dari Li Guoping. Memaksaku untuk berhubungan dengannya. Li Guoping, selama bertahun-tahun aku dikurung di rumah sakit jiwa. Untuk menyelamatkan diri, aku terus berpura-pura gila. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur lagi. Aku punya semua bukti yang diperlukan di tanganku. Kau gila. Kau berani memaksaku. Kau berani menipuku. Kamu diam sekarang. Kamu adalah sampah. Sekarang aku akan membawa kamu ke kantor polisi. Kamu yang bernama Jiang. Kamu bukan Jiang. Kamu bukan Jiang. Siapa sebenarnya kamu? Hai, siapa sebenarnya kamu? Maaf. Saya yang telah menipu kalian. Sebelumnya saya terlalu takut. Saya takut akan disakiti oleh Li Guoping. Jadi saya tidak berani untuk mengungkapkan mereka. Nona Jiang, terima kasih telah menyelamatkan saya. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah berdiri untukku pada saat terakhir. Memungkinkan aku dan keluarga Chen Jun untuk mendapatkan keadilan. Jangan khawatir, sebentar lagi aku akan pergi menyelesaikannya dengan mereka. Bagaimanapun juga, aku akan mengungkapkan semua kebenaran. Bagaimana dengan pihak kepolisian? Ada kabar dari Like? Belum ditangkap. Tapi dengan kesaksian Ibu Like, Li Guoping hampir dipastikan bersalah. Saya tidak punya waktu lagi. Saya sudah tidak punya waktu lagi. Tenangkan dirimu. Kita pasti bisa menemukan Like. Ah, Like sekarang sudah kehilangan segalanya. Dia pasti ingin membunuhku. Mungkin dia juga sedang mengikuti jejakku. Aku harus menemukannya. Aku harus menggunakan diriku sendiri sebagai umpan, Jenderal. Aku ingin pulang. Aku sudah lama tidak pulang. Aku ingin melihat tempat di mana aku dan anakku pernah tinggal. Kali ini, aku ingin pergi sendiri. Kau ingin mengucapkan terima kasih karena telah menemani aku sejauh ini. Kali ini aku harus melakukannya sendiri. Kyle. Kau terkejut melihatku? Kau pikir kau telah membuatku kehilangan segalanya? Aku bisa membiarkanmu pergi? Mengapa kamu begitu sombong? Aku masih belum mengerti. Masalah seperti ini. Sungguh bodoh. Tanya saja Zhan Jiao lagi. Aku akan menunjukkan padamu. Uh. Jiang Song. Bagaimana kamu tahu? Jiang Song sudah mati. Jadi siapa sebenarnya kamu? Orang bodoh seperti ini. Syukurlah kamu tahu.
Kamu bagaimana? Tolong antarkan dia ke kantor polisi. Saya ingin menemani putri saya sebentar lagi. Baiklah. Kecil Song, kamu sekali lagi melindungi Mama. Iya, Kecil Songku. Mama berhasil. Mama sudah membalas dendam untukmu. Aku sangat-sangat. Sial. Ibu, saya pergi. Jaga diri baik-baik saat saya tidak ada. Ya.